Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raket Papa Satriekti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bincang dengan 3 kepala sekolah, ya, diantaranya kepala sekolah saya sendiri, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Penukal Utara, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Talang Ubi, dan Kepala Sekolah SMP PGRI Talang Ubi. Di mana bincang-bincang yang akan saya lakukan bertemakan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Penukal Utara, Bu Susi Sutriana, SPDGR. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya kali ini ingin berbincang-bincang mengenai peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, ya. Pertanyaan ini sederhana sebenarnya. Untuk pertanyaan pertama, ya, kita menyangkut kasus-kasus dilema etika dan budi moral, ya. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, jadi untuk dapat mengidentifikasi kasus dilema etika ini, pertama saya itu sebagai pengambil keputusan itu mengamati dulu mengenai masalah tersebut, mencari informasi, mengumpulkan fakta sebanyak mungkin supaya nanti dalam pengambilan keputusan itu tidak ada kekeliruan. Dan setiap pengambilan keputusan itu kita selalu mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Berarti kita untuk mengambil keputusan itu Ibu mengamati dulu dari akar-akar persoalan itu di mana, ya, itu. Terus dalam menjalankan pengambilan keputusan yang menyangkut tentang kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana, Bu? Sikap Ibu yang akan Ibu lakukan? Jadi yang membuat kita dilema dalam mengambil keputusan itu adalah seperti ini. Ketika kita dihadapkan dengan dua masalah dan masalah tersebut itu sama-sama benar. Namun kita kan ada aturan, ya. Kita kembali lagi ke aturan yang ada supaya dalam setiap pengambil keputusan itu tidak ada kekeliruan. Dan kita yakin nih, setiap masalah itu pasti ada alasannya. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa sih alasan dari masalah ini. Berarti Ibu dalam hal ini harus mencari tahu alasan-alasannya, terus di pengambilan keputusan itu dilakukan berdasarkan aturan yang ada, gitu. Terus kira-kira prosedurnya seperti apa, Bu? Atau langkah-langkah yang dijalaninya seperti apa? Supaya dalam mengambil keputusan ini, Bu, ya? Iya. Jadi dalam untuk mengambil keputusan itu tidak langsung saya sepihak. Namun saya melalui prosedur dulu. Pertama saya mengamati dulu masalah itu, terus mencari informasi. Setelah itu saya ke lapangan langsung, Bu. Ke lapangan langsung melakukan wawancara terhadap pihak terkait untuk gunanya itu untuk mendapatkan informasi secukupnya supaya kita semua dapat mengambil keputusan terbaik. Oke. Dari langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan, apakah bernilai efektif, Bu, untuk dalam pengambilan keputusan? Ya, saya rasa sudah efektif, ya, karena dalam setiap pengambil keputusan itu saya tidak pernah sepihak. Saya selalu berdiskusi, berembuk dengan jajaran warga sekolah, semua kita berembuk, tetap rapat. Terus barulah keputusan itu bisa kita putuskan secara bersama. Kira-kira ada tantangannya tidak, Bu? Kalau bicara tentang tantangan itu pasti ada, Bu, ya. Karena suatu masalah itu
ketika suatu masalah itu terjadi dan kita sebagai pengambil keputusan itu pasti ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Nah, pihak yang pro ini itu adalah tantangan untuk kita sebagai pengambil keputusan. Maka dari itu, kita sebagai pengambil keputusan itu harus bisa meyakinkan pihak yang kontra tadi bahwa keputusan ini itu sudah kita putuskan secara bersama dan sepihak. Pihak yang kontra ya Bu? Iya, yang kontra tadi ya harus diyakinkan. Oke, saat mengambil keputusan itu Bu, pada saat itu juga atau memerlukan jadwal tertentu, tadi dengan melihat kasus dulu kita jadwalkan atau saat itu aja misalnya Ibu mengambil keputusan. Saya rasa kalau untuk mengambil keputusan itu tidak perlu menentukan jadwal. Memang Bu ya, kita harus melakukan beberapa tahapan, prosedur, langkah-langkah. Namun suatu masalah itu akan lebih baik jika segera diselesaikan supaya masalah ini tidak berlarut-larut gitu. Oke. Ya benar, berarti spontan Bu ya. Iya, Saat itu juga kalau bisa selesai. iya selesai. Oke Bu, kira-kira adalahkah orang lain atau faktor-faktor yang mendukung untuk Ibu mengambil keputusan ini? Ya sudah pasti ada Bu ya, karena kita ini adalah organisasi, ada wakil, ada guru senior tadi, ada tendik, dan semua jajaran ini selalu mendukung dan mensupport saya dalam mengambil suatu keputusan, selalu memberikan pendapat, memberikan masukan, sehingga saya itu merasa terbantu sekali. Berarti warga sekolah gitu. Iya. Semua warga sekolah terlibat dalam mengambil sebuah keputusan. Oke Bu, dari bincang-bincang kita ini, kita kira-kira ada pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu ambil atau Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu? Jadi seperti yang kita ketahui Bu ya, kalau pengalaman ini adalah guru terbaik, tidak ada tanding, tidak ada bandingnya. Jadi dari kasus dilema etika ini itu memberikan saya pembelajaran yang luar biasa, membuat saya lebih mengerti lagi cara menangani kasus-kasus, dan membuat saya intinya saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa Bu dari kasus ini. Jadi dalam untuk mengambil keputusan maka dilematik etika itu memang perlu pertimbangan Bu ya, Iya, karena kita kalau bisa kita tidak merugikan salah satu titik. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya, atas obrolan kita, semoga bermanfaat bagi kita semua Ibu. Sukses selalu untuk Ibu. Amin. Itu ya Bu. Ya. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab, Kecamatan Ilir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakyat Apakah dalam Penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Penukal Abab, Kecamatan Ilir. Pada sesi kali ini saya akan melakukan obrolan dengan Kepala SMP Negeri 7 Karangobri mengenai peran beliau sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk itu saya ditemani oleh Ibu Haryati sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Karangobri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kali ini Bu, saya terlebih dahulu saya minta maaf karena telah mengganggu waktu Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan. Hari ini saya akan melakukan sedikit bincang mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Saat ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dimana peran Ibu sebagai pemimpin pelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana Ibu sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bukan moral?
Di sini saya sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu dengan cara mempelajari dulu, kemudian menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan menindaklanjuti pengambilan keputusan saya, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Berarti Ibu dari sudut mana Bu ya kasus tersebut sehingga bisa diambil kesimpulan. Oke, terus bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana keduanya itu sama-sama penting atau sama-sama benar, sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, memikirkan berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, mengutamakan rasa peduli sehingga yang saya pertimbangkan itu bisa sesuai dengan kepentingan yang tersebut. Berarti ada ini ya, mesti kita melihat kepedulian terhadap orang lain. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa sehingga keputusan itu yang dilakukan Ibu selama ini? Prosedur yang saya lakukan dalam mengambil keputusan ini, pertama saya mengidentifikasi masalah dulu. Setelah itu kemudian mendefinisikan tujuan yang akan diambil, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif yang akan digunakan, melakukan pengambilan keputusan, lalu melakukan implementasi solusi dan mengevaluasi implementasi solusi tersebut. Berarti ada beberapa tahap yang dilakukan mulai dari identifikasi sampai menemukan solusi. Ya. Terus kira-kira hal-hal yang selama ini Ibu lakukan ya, apakah sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sejauh ini yang saya lakukan sudah sangat efektif untuk mengambil keputusan karena saya juga mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tapi selama prosedur atau hal yang dilakukan itu apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangannya, sehingga di sini saya akan berpikir menggunakan prinsip resolusi sehingga berpikir berbasis hasil, berorientasi pada aturan yang benar dan peduli dengan kepentingan dari yang berarti ini ya Bu ya, kita menggunakan 3 proses dalam pengambilan keputusan itu. Tadi sudah Ibu jelaskan tantangan dari setiap keputusan itu pasti ada tantangan. Saat Ibu mengambil keputusan tersebut, apakah ada jadwal tertentu atau secara spontanitas diselesaikan saat itu juga? Atau memiliki sebuah jadwal dalam untuk penyelesaiannya, baik prosedur ataupun apapun yang dijalani? Saya tidak punya jadwal tertentu untuk mengambil suatu keputusan. Saya melihatnya dari adanya kasus tersebut. Jika ada kasus dilema etika, maka saya menyelesaikan secara langsung dengan memanggil yang bersangkutan di ruang khusus kepala sekolah dan menyelesaikan secara pendekatan persuasif. Berarti ini dia melihat berat tidak kasus tersebut ya Bu ya, pada intinya seperti itu. Oke. Kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor tertentu yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Nah, dalam menyelesaikan kasus biasanya saya akan berkonsultasi pertama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian mengajak turut serta wakil kepala sekolah kurikulum sebagai bahan pertimbangan dan juga pembina OSIS kalau dilema itu berhubungan dengan siswa ataupun juga dengan teman-teman sekolah.
Berarti ada kerjasama atau kolaborasi dengan wakil, dengan pembina OSIS, dengan Bu BK, Ibu atau guru mata pelajaran lain. Oke Ibu, setelah Ibu sampaikan beberapa hal tadi, kira-kira ada pelajaran apa yang dapat Ibu petik selama pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil sebuah keputusan biasanya memang terdapat dilema, tapi masukan-masukan yang baik, pertimbangan dari teman-teman, kawan-kawan wakil kepala sekolah, juga pertimbangan lingkungan itu membuat saya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Berarti sebuah keputusan itu bisa diambil dengan melihat beberapa hal dulu ya, baik itu berat ringannya persoalan dan pertimbangan yang dari rekan-rekan lainnya. Ibu, terima kasih Bu atas bincang-bincangnya hari ini. Saya juga minta maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Semoga apa yang kita lakukan untuk sekolah ini menjadi hal yang baik ya Bu. Terima kasih, kami juga SMP Negeri 7 mensupport, mendukung guru-guru penggerak termasuk Ibu Rakesma Patesi untuk terus melanjutkan sebagai guru penggerak. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang apa yang kita lakukan ini menjadi manfaat bagi kita bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakesma Patesi, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Penumpang Apa Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan obrol-obrol cantik dengan kepala sekolah dalam rangka mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Sesi ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Talangubi, Ibu Emilia Rosa. Halo Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke Ibu. Ibu, kali ini saya akan melakukan sedikit obrol-obrol cantik ya Bu ya, mengenai peran Ibu sebagai pimpinan pembelajaran mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya, atas waktunya, dan maaf telah mengganggu waktu Ibu. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan wujud moral? Baiklah Bu Ocha, saya akan sebisanya menjawab apa yang Ibu Ocha tanyakan. Biasanya suatu permasalahan yang terjadi, saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu, terutama dari rekan-rekan guru, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, untuk apa yang harus saya ambil keputusan mengacu kepada peraturan yang ada di sekolah ini. Oke, berarti Ibu mencari informasi dulu ya Bu ya, dengan wakil, dengan guru-guru ataupun informasi lain tanpa langsung mengambil keputusan. Terus bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting atau yang mengandung nilai kebajikan? Biasanya Bu Ocha, saya dalam mengambil keputusan ini, saya lihat dulu apa yang ada di aturan sekolah. Jadi setiap pengambil keputusan, saya selalu menjalin hubungan, atau lebih tepatnya saya menanyakan dulu dengan terutama guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah dan guru untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami.
karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oke, berarti kita harus mengkomunikasikan terlebih dahulu ya dengan Iya. yang terutama guru BK dan wakil kepala sekolah yang kesiswaan. Oke, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Bu yang selama ini Ibu lakukan? Biasanya saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan atau lebih tepatnya di TKP atau tempat kejadian, ya. Turun langsung untuk mewawancarai berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis atau baru mengambil keputusan yang terbaik. Ya, Ibu sudah cukup bagus langkah-langkahnya menurut saya ya Bu ya. Terus hal yang selama ini Ibu lakukan kira-kira efektif tidak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Biasanya Bu Ocha, saya dalam mengambil keputusan ini saya tidak gegabah, ya. Apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung dengan objek permasalahannya di lapangan. Saya mengobrol dulu dengan tim manajemen sekolah, ya, seperti saya katakan awal tadi, dengan wakil kepala sekolah, dengan guru BK dan jajaran guru-guru senior, didengar dulu pendapatnya supaya keputusan ini jangan saya sendiri, yaitu keputusan bersama-sama. Adakah tantangan Bu dalam saat Ibu mengambil keputusan tersebut? Oh, banyak sekali Bu Ocha, ya. Biasanya terutama hati dan perasaan saya selaku ibu, selaku kepala sekolah, ya. Apabila kurang diterima, tentu saja kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat di dalam keputusan ini. Oke. Terus Bu, untuk mengambil keputusan itu apakah memerlukan jadwal khusus atau saat itu juga Ibu mengambil keputusan tersebut? Lihat dulu Bu Ocha, apa yang terjadi biasanya. Kalau kira-kira itu tidak terlalu parah, saya biasanya langsung ambil keputusan. Kalau terlalu parah, apa yang permasalahannya, biasanya saya koordinasikan dulu dengan orang tua, dengan guru, dan komite sekolah. Oke, berarti berdasarkan berat ringannya keputusan itu baru diambil apakah perlu waktu atau spontanitas. Iya. Oke Bu. Terus kira-kira adakah orang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Biasanya Bu Ocha, karena kita di sekolah ini ada peraturan sekolah yang sudah dibuat dari awal, biasanya tidak sulit, apalagi yang berhubungan dengan etika. Karena biasanya kalau sudah diingatkan berkali-kali masih dilanggar, ya apa boleh buat, ya pada saat itu saya ambil keputusan. Oke Ibu, dari percakapan yang sudah kita lakukan, dari apa yang telah Ibu sampaikan, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang Ibu dapat ya dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Bu Ocha, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari hilaf dan salah, namun pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa mengambil hikmah atau pelajarannya. Oke Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah mau berbincang-bincang cantik dengan saya. Semoga sekolah kita, sekolah PGRI ini terus maju dengan kepemimpinan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam, terima kasih Bu Ocha, semoga sukses. Nah, hari sesi obrol-obrol kita dengan Kepala Sekolah SMP PGRI Talamugi telah kita lakukan. Semoga apa yang dilakukan itu menjadi hal yang baik bagi peserta didiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.